Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Oktaviana dari Prodi Psikologi Islam IAIN Kediri, kelas Filsafat Umum C. Di sini saya akan menjelaskan biografi dan pemikiran dari 5 tokoh filsafat alam. Yang pertama adalah Thales. Thales dari Miletos adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat yang pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Pemikiran Thales yang pertama adalah air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di dalam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap, dan tidak terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Yang kedua, pandangan tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut elezoisme. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena mampu menggerakkan besi. Tokoh kedua adalah Anaximandros. Anaximandros adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, dirinya dan Anaximenes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletos yang menjadi perintis filsafat barat. Anaximandros adalah filsuf pertama yang menyediakan bukti tulisan berbentuk prosa. Akan tetapi dari tulisan Anaximandros hanya satu fragmen yang masih tersimpan hingga kini. Pemikiran pertama Anaximandros adalah to apeiron sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurut Anaximandros, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu, dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan, sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Pemikiran kedua adalah pandangan tentang alam semesta. Dengan prinsip to apeiron, Anaximandros membangun pandangannya tentang alam semesta. Menurut Anaximandros, dari to apeiron berasal segala sesuatu yang berlawanan, yang terus berperang satu sama lain. Yang panas membalut yang dingin, sehingga yang dingin itu terkandung di dalamnya. Pandangan ketiga adalah pandangan tentang makhluk hidup. Mengenai terjadinya makhluk hidup di bumi, Anaximandros berpendapat bahwa awalnya bumi diliputi air semata-mata. Karena itu makhluk hidup pertama yang ada di bumi adalah manusia. Karena panas yang ada di sekitar bumi, ada laut yang mengering dan menjadi daratan. Disitulah mulai ada makhluk-makhluk lain yang naik ke daratan dan mulai berkembang di darat. Ia berargumentasi bahwa tidak mungkin manusia yang menjadi makhluk pertama yang hidup di darat, sebab bayi manusia memerlukan asuhan orang lain pada fase awal kehidupannya. Karena itu, pastilah makhluk pertama yang naik ke darat adalah jenis ikan yang beradaptasi di daratan dan kemudian menjadi manusia. Yang ketiga adalah Anaximenes. Anaximenes adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletos, sama seperti Thales dan Anaximandros. Ia disebut di dalam tradisi filsafat barat bersama dengan Thales dan Anaximandros sebagai anggota mazhab Miletos. Ia berbicara tentang filsafat alam, yakni apa yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Pemikiran Anaximenes yang pertama adalah udara sebagai prinsip segala sesuatu. Udara merupakan zat yang terdapat di dalam semua hal, baik air, api, manusia, maupun segala sesuatu. Karena itu, Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah prinsip dasar segala sesuatu. Udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul,
atau akan muncul sebagai bentuk lain. Pemikiran yang kedua adalah tentang alam semesta. Pembentukan alam semesta menurut Ana Jimenez adalah dari proses pemadatan dan pengenceran udara yang membentuk air, tanah, batu, dan sebagainya. Bumi dikatakan melayang di udara sebagaimana daun melayang di udara. Benda-benda langit seperti bulan, bintang, dan matahari juga melayang di udara dan mengelilingi bumi. Pemikiran yang ketiga adalah tentang jiwa. Jiwa manusia dipandang sebagai kumpulan udara saja, buktinya manusia perlu bernapas untuk mempertahankan hidupnya. Jiwa adalah yang mengontrol tubuh dan menjaga segala sesuatu pada tubuh manusia bergerak sesuai dengan yang seharusnya. Tokoh yang keempat adalah Parmenides. Parmenides adalah seorang filsuf dari mazhab Elea. Arti nama Parmenides adalah terus stabil atau penampilan yang stabil. Di dalam mazhab Elea, Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan Herakleitos sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Pemikiran Parmenides adalah apa yang ada adalah kebenaran yang tidak mungkin disangkal. Bila ada yang menyangkalnya, maka ia akan jatuh pada kontradiksi. Hal itu dapat dijelaskan melalui pengandaian yang diberikan oleh Parmenides. Pertama, orang dapat mengatakan bahwa yang ada itu tidak ada. Kedua, orang dapat mengatakan bahwa yang ada dan yang tidak ada itu bersama-sama ada. Tokoh kelima adalah Herakleitos. Herakleitos dari Efesus adalah seorang filsuf Yunani kuno prasokratik yang tidak tergolong mazhab apapun, meski dapat digolongkan lewat asal munculnya sebagai pemikiran mazhab Ionia atau filsuf yang muncul di wilayah Asia Minor. Pemikiran Herakleitos yang pertama adalah segala sesuatu mengalir. Seseorang tidak bisa dua kali masuk ke sungai yang sama. Pemikiran Herakleitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Herakleitos, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada, semuanya berada di dalam proses menjadi. Ia terkenal dengan ucapannya Pantarei kai udenmene yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Yang kedua adalah segala sesuatu berlawanan. Menurut Herakleitos, setiap benda berdiri dari yang berlawanan. Meskipun demikian, di dalam perlawanan tetap terdapat kesatuan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa yang satu adalah banyak dan yang banyak adalah satu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.